warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti, setelah membaca bacaan teks, diharapkan nanti anak-anak bisa menyebutkan organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak, kalian pastinya sudah tahu ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meluncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, atau sebagainya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang ini mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot ini disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Nah, pada kelinci berikut organ geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakangnya kelinci itu lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia itu adalah tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, jadi hewan itu ada yang tergolong hewan vertebrata dan ada yang tergolong avertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan avertebrata hewan yang tidak bertulang
belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Coba sekarang amati dan identifikasi organ gerak pada hewan-hewan tersebut. Di sini misalkan ikan. Ikan itu organ geraknya apa, kemudian fungsinya apa. Yang kedua burung, ketiga katak, 4 kadal, 5 ular, dan 6 kambing. Kalian cari, kalian kasih nama organ geraknya, kemudian fungsinya untuk apa. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Umam Edo penasaran. Coba kalian perhatikan dua hewan ini. Temukan perbedaan dari kedua hewan tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Dan Ustazah juga sudah menjelaskan bahwa hewan itu dibagi menjadi dua. Ada yang vertebrata dan avertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut. Kemudian memiliki rangka luar. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh dari hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Anak-anak pasti sudah bisa ya mencari mana yang hewan avertebrata dan mana yang hewan vertebrata. Sekarang coba kalian tulis karakteristik dari hewan kelinci dan siput. Di situ sudah tertulis bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata dan siput termasuk avertebrata. Kalian cari karakteristik yang lain ya. Coba sekarang kalian amati organ gerak siput. Nah, organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan beristirahat. Coba sekarang kalian pasti sudah tahu mana yang termasuk hewan vertebrata dan mana yang vertebrata. Sekarang kalian amati hewan-hewan avertebrata, kemudian identifikasi organ geraknya. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.